Ibu yang Bapak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kita tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang acara selanjutnya itu Santa Rohani Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Rusmani SPI. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Ar-Rahman, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita banggakan, kita muliakan Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya dan Tarawih. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kasih sayang Allah kita bertemu, dengan kasih sayang Allah kita berpisah. Mudah-mudahan pertemuan di malam yang mulia ini Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rahasia yang Allah rahasiakan kepada kita manusia. Rahasia itu akan tetap menjadi rahasia sampai kita ini mati, Bapak Ibu rahimahullah. Yang pertama, Allah merahasiakan amal ibadah mana yang membuat Allah itu sayang kepada kita. Allah itu merahasiakan hal seperti itu. Allah merahasiakan amal ibadah mana yang membuat Allah itu ridho kepada kita di dunia ini. Allah merahasiakan kepada kita. Kalau seandainya amal ibadah yang besar yang membuat Allah sayang kepada kita, tentulah orang yang kaya, yang banyak harta, yang akan disayang oleh Allah di muka bumi ini. Tapi tidak seperti itu, Bapak rahimahullah. Ternyata Allah merahasiakan amal ibadah itu. Maka kata Rasulullah SAW, la taqiranna say'an minal ma'ruf. Jangan sesekali kalian itu meremehkan amal sekecil apapun. Bisa jadi amal yang kecil itulah yang membuat Allah sayang kepada kita, Ibu Bapak rahimahullah. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun, apalagi di bulan Ramadan ini, Ibu Bapak rahimahullah. Ibu beri orang untuk berbuka, itu luar biasa amal ibadahnya. Ibu beri minuman kepada orang yang haus, itu luar biasa pahala ketika di bulan Ramadan ini. Maka jangan pernah kita menyiapkan amal apapun, sekecil apapun. Ibu Bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam beramal ini ada 3 tingkatan, Ibu Bapak rahimahullah. Ada 3 sifat kita dalam beramal. Yang pertama, kita ini suka menampakkan amal ibadah. Apa contohnya, Ibu Bapak rahimahullah? Itu memang begitu, Pak. Boleh suara apa dulu ya, Pak? Misalnya Bunda bangun tengah malam, Bunda sholat tahajud, lalu Bunda bangunkan anak Bunda, nak bangun nak, kenapa Ma? Tolong videokan Mama nak, Mama mau sholat tahajud. Itu menampakkan amal namanya. Nampak oh yang apa itu Pak? Anak itu ngantuk ya, Bunda semua videokan. Itu menampakkan amalan. Tiba di kantor pagi hari membawa
bunda. Wah, nggak ada orang menyapu, Pak. Cuek aja orang tuh. Bawa lu bunda lah. Wah, akhirnya bunda yang bertanya lagi, tak nampak dari orang ngomong dari tadi. Tidak mengapa deh. Itulah aku tuh tak tentung nih malam malam pokoknya. Sampai sahur, aku tidak lolol sampai hari itu. Makanya aku latih ini. Atau menampakkan amalan namanya Bapak Allah. Salahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Tidak salah Bapak Ibu. Memang seperti itu tingkatan amal kita Bapak Ibu. Yang kedua, Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatan yang kedua ini kita ini suka dipuji. Misalnya ada penghulu masjid di Bapak Rahmatullah, kebetulan selesai salat tarawih. Tiba-tiba pengurus Ramadan itu cerita kepada salah satu jemaah, ampun tak nyangkut ibu yang di samping masjid itu, maka dong, ampun tuh kebutuhan masjid itu ada di kampung. Mulai dari buku sampai tadarus dia menira. Bahkan ustaz aja separuh malam nyuruh. Separuh malam berarti 15 malam ini menanggung satu. Akhirnya disampaikan oleh jemaah itu kepada bunda itu, bunda maaf nih bunda ya. Apa? Aku tadi mendengar pengurus masjid bercakap tentang bunda. Cerita apa bukunya bunda 15 malam, bunda yang menanggung ustaz. Aduh jadi tidak enak nih, padahal seorang hati Pak. Aduh jadi tidak enak nih. Apa-apa saja disampaikannya, segala sampai dia. Mulai karpet kok bunda 1 tahun sekali kita cuci doang, rupanya bunda. Aduh jadi tidak enak nih. Mimbar tuh bunda juga sudah memberinya ada sampaikan sama pengurus ini. Ada juga bunda. Jadi itulah persenawat Pak. Suka dipuji. Salahkah kita seperti itu Bapak Ibu Rasulullah? Tidak salah Pak. Memang tingkatan amal kita baru seperti itu. Nyoba aja sempat dipatahkan Allah Pak Ibu itu menyumbang untuk masalah. Atas simpulan pengurus itu lah boleh. Akhirnya pindah masuk wajib. Akan awak yang payah itu. Akhirnya dipuji lah tuh. Memang seperti itulah amal kita ya Bapak Rasulullah. Yang ketiga, pada Bapak Ibu Rasulullah, kita sudah tidak menampakkan amalan, kita tidak sum'ah. Orang yang mancing Pak, atau orang yang mancing kok sakit hati Pak, mohon maaf dulu Pak ya, apa orang kayu di situ? Waktu Bapak tidur, rumah Pak kadang tidak pernah aku menyumbang Pak menyumbang musajika. Putih muncul waktu itu hamba Allah itu ampunnya. Tak sok, tidak Pak, hamba Allah itu aku belum nampak, itu hamba Allah tapi aku belum itu ampunnya. Seperti itulah tingkatan amal ibadah kita ya Bapak Rahmatullah. Orang yang memancing, salahkah seperti itu? Tidak salah, berbuat saja kita yang Bapak Rahmatullah. Memang ikhlas dan ria itu setipis kulit bawang Bapak Rahmatullah. Ikhlas dan ria itu setipis kulit bawang. Salah baca awak ria, salah baca awak bisa ikhlas. Makanya ikhlas tidak ikhlas itu jadi ibu bapak pedulikan. Ikhlas tidak ikhlas itu antara kita dan Allah. Makanya apapun amalan yang bapak ibu lakukan di bulan Ramadan hidup di dunia ini, jangan pernah menyepelekannya. Bisa jadi amal yang kecil itulah yang membuat Allah sayang kepada kita di muka bumi ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bapak, Allah merahasiakan dosa mana yang membuat Allah itu murka kepada kita. Allah rahasiakan di Bapak Ibu sampai kita mati. Dosa mana yang membuat Allah itu benci kepada kita di dunia, Allah merahasiakan seperti itu. Kalau dosa besar Ibu Bapak, pasti kita tak akan melakukannya. Aku yakin tuh. Bazina tak mungkin bawa pesawat tak kena tuh. Bajudi. Mungkin leher sekali nampak dia bunda, kalau nampak dia ikut aku mencik dulu. Kalau aku nampak dia bunda, suami bunda cengiko yo, aku mencik dulu. Kalau cengiko yo, ada foto anak gadis yo, itu aja lah. Tengoklah laki yang masuk ke rumah. Tapi kalau cengiko jam-jam yo, aku mencik dulu Pak. Tengoklah coba laki yang wajib bunda. Ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tak tahu dosa mana yang membuat Allah murka kepada kita tidak tahu. Makanya yang menyelamatkan kita itu bukan amal yang banyak Bapak Rasulullah. Yang menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat itu bukan amal yang banyak,
menyelamatkan kita itu adalah karena dosa kita yang sedikit, maka selamatlah kita di dunia dan di akhirat ini. Termasuklah bunda kepada laki elok-elok yang jadi itu memberi Allah murka. Apa teruskan? Adanya Rasul Bapak Ibu Rahimahullah, ada perempuan yang sholatnya tidak diterima. Salah satu penyebabnya wamro'atun katan wa zawjuha 'alaiha sa'idun. Seorang perempuan yang lakinya sedang marah, ada HP lolo Pak. Apa dapat tanggung itu? Merasakan pun dapat. Awak perang ini Pak. Dia HP lolo dia mati. Alah. Dia nak tahu cerita alah. Apa cerita Bang? Wanita seperti itu Bapak Rahimahullah, besok di akhirat tidak akan diterima sholatnya. Parah Bapak Rahimahullah. Jadi macam mana solusinya? Kalau tidak omong awak diatur, kalau tidak mau kita diatur, jangan berlaki. Itu benar Pak. Kalau tak mau seorang perempuan itu diatur oleh suaminya, maka sampai mati jangan berlaki. Aman deh. Tapi kalau kita sudah istri orang, suami kita sudah ada, kita ini istri, maka patuhlah kepada suami Bapak Rahimahullah. Walaupun ibu tinggi pangkat daripada laki, tetap di rumah itu nomor satu laki-laki suami. Makanya Rasul itu tegas dia, kalau seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusia, maka akan disuruh sujud seorang istri kepada suami. Aku parah mak, hati-hati mak. Aku juga elok jendek gara-gara itu Allah buka kepada awak betul. Hati-hati wak, jendek gara-gara itu Allah benci kepada kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Rahimahullah, Allah itu merahasiakan siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah yang dirahasiakan Allah. Siapa di dunia yang menjadi kekasih Allah, Allah itu merahasiakannya. Maka jangan pernah kita sesekali merendahkan orang lain. Atau masuk Ustaz, kalau tidak kan, kalau tidak dokter dia tak mau menang gajinya, SPDG kan, sedang ke kulit kulit dia, tak bisa seperti itu Bapak Rahimahullah. Dokter itu sama makan ondangnya Bapak Ibu Rahimahullah, tentu ondang di budaya. Dokter itu sama makan ondang. Tapi kalau sebulan minggu makan ondang, hutang gitu. Sesekali tu makan lado macu, ambo lado macu, SPDI ya boh. Tapi kalau tiap subuh, bunda tiap malam, dokter, profesor yang Bapak Ibu dengarkan ceramah, ustaz yang hebat pun bisa jadi hebat gara-gara itu tuh. Makanya perlu untuk kami itu yang S1 ceramah. Walaupun tidak lama, ya tak walaupun tidak untuk ondang, tapi setidaknya untuk membuka selera makannya. Bila orang itu Pak Ibu makannya lado macu dulu. Ya kan Pak, asam durian, lado belacan, boleh lado macu, atau membuka selera. Maka jangan pernah kita merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan itulah yang dimuliakan Allah di muka bumi ini. Maka kita manusia ini Bapak Ibu Rahimahullah, ada lebih satu, ada kurang satu. Tak ada manusia itu yang sempurna di dunia tak ada. Apa contohnya? Bunda pernah tak mendengar ceramah Ustaz Zainuddin Al-Mahum? Pernah tidak Bunda? Bapak pernah? Pernah tak apa mendengarnya jadi imam? Pernah tidak? Tak ada Pak. Maka almarhum dari hadis yang itu memang ceramahnya mantap. Tapi imam tak pernah semua kasih jadi imam tak pernah. Ceramahnya itulah. Ada masuk ambo jadi imam. Menangi kuda belakang kok. Sebabnya mau jadi imam menangi kuda. Begitulah kita lebihnya satu, kurangnya satu. Tidak ada manusia itu sempurna. Tidak ada kok ustaz hebat jadi imam, pandai ceramah, tidak ada. Pasti salah satu ada kelebihannya. Maka di dunia ini Bapak, jangan pernah merendahkan orang lain. Bisa jadi orang lain itu adalah orang yang sangat disayang oleh Allah di muka bumi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan serta membawakan permohonan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat ditawarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami akan bacakan laporan keuangan Ramadan Istiqorohat sampai dengan malam kemarin. Jumlah iftar malam kemarin Rp242.000. Jumlah anaknya di malam kemarin Rp196.500. Untuk ketua surat pada malam hari ini Imam Bapak Adamran, Bilal Bapak Yasir Yusuf, dan untuk jadwal konsumsi sahur malam ini Bapak Dodi Hasan dan Bapak Yasir. Dan untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore Bapak Anjar Jendri, Bapak Siswanto Peter, Bapak Orang Rijal dan Bapak Robi. Waktu imsak besok pagi jam 4:54 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu berbuka besok sore 18:29 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk protokol besok yaitu saudari Nabila. Dan jadwal kuliah subuh besok pagi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Tamsin Dasteri. Demikian agar kita pada malam hari ini tidak ada kesalahan dan kehilangan sesuai protokol yang kita. Kita hidup di dunia. Assalamualaikum.